berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan adinda ananda pada malam hari ini untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling nasihat dan menasihatilah kita pada malam hari ini. Kata Nabi, Bapak Ibunda sekalian, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di satu tempat, min baitin min buyutillah, di rumah Allah. Ngapain dia? Wa yatadarasuna bainahum, mengkaji firman-firman Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang semua itu yazkurullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang duduk di sini, yang hadir di sini dalam peringatan ini, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Apa keutamaannya Ustaz? Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, sesungguhnya orang yang hadir dalam masjid ini pada malam hari ini, dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan sakinah. Sakinah, apa sakinah itu Ustaz? Sakinah itu adalah ketenangan. Penting ketenangan itu. Ayo kita coba, mana yang lebih berharga harta daripada ketenangan? Kalau menurut Bapak mana? Harta atau ketenangan? Ketenangan. Bu, jangan disangka kita kaya ini kita akan tenang, Pak. Kita tinggi jabatan bakal tenang, wallahu a'lam. Dulu ya kita tidak ada harta, sedikit harta bisa lolok berkorban. Ikut di alam padang sawit, 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, makin tak bisa tidur. Apa yang dipikirkan? Nanti sawit hilang semeninja, maling lah segala macamnya kan, tak bisa tidur. Nah, ada satu artis terkenal namanya Michael Jackson. Kalian ada ni Michael Jackson, populer, artis terkenal, mega bintang. Tapi apakah dia tenang dalam hidupnya, Pak? Tidak, Bu. Ini menjadi contoh bagi kita. Apa musuh terbesar Michael Jackson itu, Bu? Michael Jackson ini tak bisa dia lolok malam. Kalau bahasa Amsterdamnya lolok. Amsterdam itu MTS masuk ke dalam. Itulah hukum. Konsumsi obat ini tak bisa. Konsumsi tambah lagi dosis, tak bisa tidur. Tambah lagi dosis, tak bisa tidur. Akhirnya tambah. Iya belum. Lalu sebelum ini. Tapi enaknya kita ni, Pak. Awak tak butuh obat-obat, Pak. Bisa awak lalu dalam masjid ke, Pak? Apa kata khatib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak apa-apa yang lolok di dalam masjid. Tajakunya milo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha. Khutbah masjid itu. Ceramah agama Ustaz kan, entah kajian subuh, entah kajian maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekontau si jangan saya tu hilang. Ambo termasuk ustaz yang menengok kajian kau senyum-senyum. Apalagi apa-apa yang kau ikut pengajian ambo, lalu senyum. Ya Allah, payah mendapatkan ketenangan di rumah dia. Aku termasuk ustaz yang tak terlalu marah ketika bapak-bapak ini kajian bersama saya, tidur dia kok. Gak marah saya, tidur lah Pak. Bisa jadi bapak dalam proses menenangkan diri di dalam masjid, karena di rumah tak bisa tenang karena ada mak lampir. Mak lampir atau dapat bini BCL. Bini CL tu apa bang? Bini cilako. Lalu lopeh pada awal ala datang bang kalau nangkir bang. Memang iya dah. Jangan makan bang dah. Malah apa tanya? Ada nasi dek. Aku tak kau jawab bang. Tiba sampai rumah nasi aku tanya dah. Cendol dah. Abang fikir dia macam mana di rumah kau ngepel deh. Mau cuci baju deh, cuci piyong deh, usaha anak deh segala macam. Awak cik kami makan pinyol 50 macam. Aku tak akan stres pak. Makanya banyak laki-laki kau cukup meninggal. Dia apa? Di topik kau jual lah kau nombongi atasan. Di jalan awak lah kau nom macet. Tambah pula kalau tilang sama abang polisi yang pun. Di rumah lah kau nombongi polisi ini lah. Makanya banyak apa-apa kalau di rumah tinggal di luar. Diambil kok duduk mana kan? Hilang pikiran. Itu keutamaan yang pertama yang didapat oleh seseorang yang rajin ke dalam masjid ini, Bu. Orang yang senantiasa menggantungkan hatinya ke masjid, memperbanyak zikir, maka tak ada jalan lain untuk mencari ketenangan itu, Pak. Apa kata Allah? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati ini akan menjadi tenang. Mak, aku sangko anu tu ti sedara di Mesir. Hebat orang saja ni cerah. Dah. Ayah benda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keutamaan pertama yang Allah dapat dulu dari pengajian kita pertama. Walaupun nanti setelah ini tak dapat apa-apa, goreng tak ada, kepala kambing pun lagi jauh, paling tidak dapatlah keutamaan mendapatkan ketenangan itu kan. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengaji Nabi Muhammad itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sebelum dia itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan yang spektakuler, maka dia dibedah dadanya dulu, dibelah dadanya. Untuk apa? Untuk dibersihkan hatinya dan diisi dengan iman. Siapa yang membedah? Malaikat Jibril dengan Mikail. Dalam riwayat yang lain ada malaikat Israfil yang tugas mentiup sangkakala, ditugaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dibersihkan pakai air Zam-Zam. Dibersihkan dan dibersihkan. Itu riwayatnya. Apa maknanya? Kita sebelum menghadap Allah, mestilah kita dalam keadaan bersih. Awak sholat ananda, abang, bapak ambo, tengok hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melewati pemakaman kuburan. Saat itu Rasulullah berhenti
Kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berhenti ya Rasul? Rupanya Nabi mendengar jeritan azab penghuni kubur. Kenapa mereka diazab ini wahai Rasul? Rupanya orang-orang ini diazab bukan karena meninggalkan sholat, bukan karena meninggalkan puasa, bukan karena berjudi, bukan karena berzina, tapi orang-orang ini diazab karena tidak bersih dalam buang air. Ya, besok kalau lah kencing mesti diistinjakan pakai air, pakai batu ataupun kayu. Kayu tengok kalau ada bulu awas dulu. Bongkar ujung senapan tengok. Pakai daun. Karena banyak di antara kita yang menganggap ini remeh-temeh. Sudah disemprotnya, tutu aja tak ada istinja, tak ada dicucinya. Remeh-temeh. Tapi walaupun ini remeh-temeh, ibunda sekalian, ini berefek teramat luar biasa. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap remeh-temeh ini saja, dosa yang sedikit ini saja. Maka betullah kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, bisa membantu ya? Jangan sampai tak dibersihkan. Kalau kita tak bersih, ujung senapan kita itu tak kita bersihkan, maka tak bisa dibawa sholat. Karena kita bawa najis, maka sholat kita tidak sah. Itu yang pertama. Ketika musim Covid dulu Pak, banyak sekali pelajaran-pelajaran di masa Covid itu. Salah satu yang saya ambil waktu itu, dimanapun di sudut manapun tempat ada tulisannya cuci tangan. Ya kan? Ya dah Bu, cuci tangan, cuci tangan. Baik kasih kau cuci tangan, ke masjid cuci tangan, ke mall cuci tangan, ke sekolah cuci tangan. Kenapa mesti cuci tangan? Rupanya orang-orang ini telah mengambil apa yang telah diajar oleh makhluk yang paling mulia di atas dunia ini 1450 tahun yang lalu. Manusia sempurna ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau seandainya engkau bangun dari tidur, maka benda yang paling pertama engkau cuci, jangan muka, jangan tangan, jangan kaki. Yang mesti dicuci itu adalah tangan kita. Maaf, cuci telapak tangan. Kenapa? Rupanya dari setiap badan kita, organ tubuh kita, ketika kita tidur ada benda yang tetap hidup, yaitu tangan. Hidupnya walaupun badan aku lalu, tapi tangan hidup. Apalagi yang lebih bini kan, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terucap itu saya dengan apa yang telah kita lakukan selama itu. Luar biasa pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siap dibedah oleh malaikat Jibril, maka saat itulah Nabi kita siap untuk diberangkatkan. Subhanalladzi asra
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anak Ustaz coba jawab, Masjidil Haram di mana? Ayo. Anak Ustaz yang SD, saya tolong bantu Ustaz, Masjidil Haram ini di mana? Ini sebagai bukti, Pak. Kalau tak ada peringatan Isra dan Mi'raj ini, ondeh ya Allah. Tak tahu kita cemana nasib anak-anak kita ini. Masjidil Haram itu di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri Palestina diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari laknat Israel. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jaraknya Ustaz? Lebih kurang 1.500 km. Tak sampai di situ saja, Allah berangkatkan Nabi Muhammad untuk menembus 7 cakrawala langit, sampailah dia ke Sidratul Muntaha. Dan kisah ini diceritakan oleh Nabi kita kepada kaum jahiliyah saat itu, Pak. Nah, itu riwayatnya. Apa maknanya? Bahwasanya kalaulah Nabi menceritakan kisahnya kepada orang saat itu, maka apa yang salah kira-kira ketika peringatan kita pada malam hari ini kita kembali menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu? Ada yang salah? Banyak yang menyalahkan ini, Bu. Beberapa masjid sekarang ini tak lagi membuat peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan nuzul Quran, peringatan 1 Muharram, tak lagi mereka buat. Kenapa? Karena dasarnya cuma satu, tak dibuat oleh Nabi. Ya Allah, ya Allah. Apa kata kamu ni? Apa pun saja tu. Ajar Samiran, ada Nabi buat tak? Oh, tak ada Nabi buat. Jadi kalau tak buat, bid'ah. Kalau bid'ah, dolalah. Kalau lah dolalah, finnar. Itu alurnya, Pak. Hanya tak dibuat oleh Nabi bisa mengantarkan umat, mengantarkan kawan, mengantarkan saudara kita ke neraka, maka ini mesti kita luruskan. Hanya gara-gara tak dibuat Nabi. Apakah seperti itu konsepnya? Maka ambo dudukkan dulu masalah kodisiko supaya tak terjadi hal-hal yang lebih parah daripada itu. Kalau kita bicara ibu segala sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi adalah bid'ah itu dolalah itu adalah sesat, neraka jahanam, maka Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang layak menyandang pelaku bid'ah pertama. Kenapa? Sebab karena Abu Bakar itulah yang mempelopori pembukuan Al-Quran. Ada zaman Nabi pembukuan Al-Quran? Tidak ada. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa ada tak Nabi membaca Al-Quran macam Al-Quran? Tidak ada. Di zaman Abu Bakar baru imam, dipatenkan oleh Utsman bin Affan, maka dikenal Al-Quran itu sebagai mushaf Utsmani. Maka kalau seandainya seperti itu tak dibuat oleh Nabi, maka Abu Bakar
bid'ah. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pelaku bid'ah yang kedua. Apa yang dibuat oleh Umar bin Khattab itu adalah membuat solat tarawih satu bulan secara berjamaah. Nabi tak buat itu, Pak. Siapa yang bisa ngomong bahwasanya Umar itu pelaku bid'ah? Bapak bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mencetuskan azan 2 kali solat Jumat, Pak. Nabi masa Nabi berapa? 1 kali cuma, Pak. Utsman dibuat dulu. Apa kata baca sahabat-sahabat ini, Pak? Hati-hati. Bilal bin Rabah adalah sahabat yang tukang muazzin. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra, di dalam surga Allah perdengarkan gesekan sendalnya Bilal bin Rabah itu. Terdengar gesekan sendal Bilal bin Rabah. Ketika balik dari Isra Mi'raj, maka Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, sandal kau ini terdengar di surga, engkau masih di dunia, sedangkan sandal kau sudah terdengar di surga. Apa amalan engkau ya Rasulullah? Apa amalan engkau wahai Bilal?" Maka apa kata Bilal? Rupanya amalan jitu yang membuat gesekan sandal itu terdengar di surga adalah tak pernah dia meninggalkan solat sunnah wudu. Solat sunat wudu Nabi tak buat. Jadi apakah bisa mengatakan bahwasanya Bilal bin Rabah itu adalah pelaku bid'ah? Maka dari situlah kita bisa memahami bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah perkara bid'ah. Maka macam mana caranya? Maka caranya kembalilah kepada ulama, karena bid'ah sesungguhnya itu adalah segala sesuatu yang tidak ada dalilnya, baik dalil umum maupun dalil khusus. Siapa yang, kalau masalah Isra Mi'raj ini siapa yang memperbolehkan? Buka kitab Hawilil Fatawi karya Al-Hafiz, orang yang hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz 300.000 hadis, tidak 30 juz saja, 300.000 hadis di kepalanya saja. Siapa itu? Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti. Apa komentar dia? Boleh memperingati ini. Siapa lagi? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa lagi? Syekh Al-Imam Atiyah Safar dan lain sebagainya. Sampai-sampai Al-Imam As-Suyuti membuat batasan dulu. Dibuat batasan. Kalau ingin peringatan-peringatan ini, yang pertama mesti ada acaranya membaca Al-Quran. Tadi alhamdulillah qari'ah kita membacakan kitab suci yang teramat mulia. Sahlu kita mendengar. Maka coba tanya, apakah membaca Al-Quran itu adalah salah? Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, kata Nabi. Yang kedua, apa kata Al-Imam Suyuti? Ada wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada nasihat dan menasihati, tausiah agama. Inilah sekarang ini. Apakah salah? Balighuni walau ayat, sampaikanlah walau 1 ayat. Tak ada yang salah. Kemudian yang ketiga, ya'kulu ta'am. Ada namanya makan. Kalau yang makan itu kamu tak nampak. Ambo sengaja tak makan di rumah tadi kan. Tak bisa kepala kambing, kepala ayam malah. Tak bisa nasi lontong jadi. Tak
jadilah. Tak jual aduk goreng bakwan itu, ladu goreng bakwan pun jadilah. Tak jual aduk, ada dapat habis tu. Memang pilih orang jemaah orang masjid hijrah. Ada kok. Oh ya, Masya Allah. Terpaksa dibukui betul. Luar biasa kok. Masya Allah. Apakah salah kita memberi makanan? Kata Nabi ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu sadaqah afdal? Sedekah apa yang paling utama ya Rasul? Maka dijawab oleh Nabi, sakiyul ma' adalah memberi air. Kalaulah air itu menjadi bagian yang utama, apalagi lah cincang kambing yang bekokan. Itu. Nah, jadi begitu yang kedua yang mesti kita dudukkan. Jadi jangan mau lagi digembos-gembos, oh tidak boleh. Biarlah lantak kami akan tetap menjalankan peringatan-peringatan ini. Baik. Ayo Pak Kedua. Yang ketiga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yulan semua harus dipancing dulu. Nah, dua sudah bayar. Tak tanggung-tanggung goyi bukan yang bawah. Kalau memang harus dipancing dulu. Gas tu, tak salah. Itu Ustaz. Ibu jumpa sama aku minta ampun aku. Ambil sudah aku balik, tidak boleh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu, Pak, apa komentar dari orang jahiliyah saat itu? Tak ada satu pun yang percaya. Tak ada satu pun yang percaya. Kenapa orang jahiliyah saat itu tak percaya, Pak? Dibilangnya Nabi kita ini dusta, dibilangnya Nabi kita ini pembohong, bohong kau Muhammad, pendusta kau, penipu kau. Dan kisah ini dicuba dites oleh Abu Jahal. Abu Jahal dites kalau memang iyo bang Muhammad Isra dan Mi'raj wang ke lagi ketujuh itu, cuba wang angket kaki yang sebelah, yang angket dengan lah sebelah lain, sebelah kanan, cuba sebelah lain. Apa kata Nabi? Kalau aku angkat wahai bapak, aku jatuh, maka masuk ayam Abu Jahal itu. Masuk ayamnya. Apa masuk ayamnya? Nampak Allah, nampak dustawa. Kenapa? Macam mana pula kamu bisa terbang ke langit ketujuh sedangkan mengangkat kedua kaki engkau aja tak bisa? Pendusta. Maka macam itu orang saat itu, Pak. Ibu, ada orang datang pagi besok ke Masjid Al-Hijrah ini. Habis itu dia ngomong sama kita, Pak, Bu, saya tadi malam Isra Mi'raj saya sampai ke langit ketujuh. Kira-kira ibu macam mana komentarnya? Apakah sama dengan apa yang disampaikan Abu Jahal atau tidak? Pak, ya, ada orang Pak ngaku dia Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh, subuh balik dia. Apakah lantas langsung percaya kita? Nah itu juga lah yang dirasakan oleh Abu Jahal saat itu. Maka Bu, Bapak Ibu
ibunda sekalian, jangan bermimpi pula enak ya hidup di masa Nabi itu. Jangan hidup di masa Nabi, bergaul dengan Nabi, bercerita dengan Nabi, mendengarkan nasihat Nabi, enak, bisa masuk surga. Bu sekalian, kalaupun ibu hidup di zaman Nabi, ambo tak yakin kalau iman awak macam ini akan mengikut Nabi Muhammad. Pasti ikut Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kenapa? Logika. Coba tengok, kenapa Abu Jahal dengan company tak percaya? Ya, karena Abu Jahal ini memakai pandangannya itu dengan pandangan akal, Pak. Tak mungkin 1.500 km kemudian menembus langit satu, menembus langit kedua, sampai ke langit ketujuh, yang katanya langit pertama dengan langit kedua itu jarak antara langit pertama dan kedua itu selama 300 tahun perjalanan, Pak. Langit pertama dan kedua saja 300 tahun perjalanan, apalagi lah sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi mengatakan dia berangkat malam, pulang sebelum subuh. Dikiranya Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh itu dari Pekanbaru ikut sampai ke Lubuk Alung. Dengar? Wajar Abu Jahal, wajar Abu Lahab mengatakan bohong, dusta engkau Muhammad, karena yang dipakai itu adalah akal. Karena perjalanan Isra dan Mi'raj ini tak bisa ditembus oleh akal, karena akal ini terlalu kecil untuk memahami yang namanya Isra dan Mi'raj itu. Maka bagaimana caranya? Maka mestilah memakai kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak iman, Bu, tak mungkin awak datang ke sini memperingati Isra dan Mi'raj ini. Ini menjadikan bukti bahwa masyarakat yang ada di Masjid Al-Hijrah ini adalah memandang perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan dengan pemandangan akal pikiran, akan tetapi pemandangan dari yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham itu mengangguk, itu mengangguk. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju langit pertama, anak Ustaz tanya, di mana langit ini? Yang mana yang langit itu, Ustaz? Ayo, yang langit itu yang mana? Langit yang biru? Enggak. Tertipu dengan lagu. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru. Langit tak berwarna itu. Kenapa biru katanya langit? Itulah yang disebut dengan jarak pemandangan manusia. Sesungguhnya itu bukanlah langit. Belum ada orang sampai ke langit. Rasulullah berangkat menuju langit pertama. Siapa yang pertama kali ditemui oleh Rasulullah? Dialah yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Jadi langit pertama itu Nabi yang ada di situ Nabi Adam. Kemudian lanjut lagi ke langit kedua. Langit kedua jumpa sama siapa? Nabi Isa dengan Yahya. Kedua Nabi di situ. Langit ketiga, iko ingat Bu, masuk dan kemudian akhir semester langit ke pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Kenapa orang ini berdua, Ustaz? Karena Yahya dengan Isa ini adalah keluarga dia. Zakaria itu dengan Yahya itu anak beranak. Zakaria dengan Hanna dengan Maryam itu adalah keluarga besar. Jadi keluarga besar dari Isa, Yahya
Zakaria, Maryam, Hana, maka itulah yang disebut dengan Ali Imran. Maka ada di dalam surah kita namanya bukan Al-Imran, maka dibaca Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran itu adalah datuknya Yahya, datuknya Nabi Isa alaihi salam. Okey? Langit ketiga berjumpa dengan siapa? Berjumpalah Nabi Muhammad dengan Nabi yang dikenal dengan kegantengannya. Siapa nak? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Seboleh boleh macam mana kan? Nah, kalau kita tengok dari aku dalam bahasa Meksi. Langit keempat, berjumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Idris alaihi salam. Idris adalah nabi pertama yang belajar, makanya disebut dengan darrosa. Darrosa belajar, darrosa mengajar. Maka Idris ini adalah orang yang pertama yang pandai menulis, maka disebutlah dengan Nabi Idris alaihi salam. Lanjut, langit berapa lagi? 4. Langit keempat berjumpalah dengan Nabi Harun alaihi salam. Yang langit kelima, Adam, Isa, Yahya, kemudian Yusuf, Idris, Harun. Nabi yang langit yang keenam, berjumpalah dia dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan yang terakhir, berjumpalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi bunda sekalian, dari perjalanan Rasulullah Mi'raj ini banyak fenomena-fenomena yang Allah tampilkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati langit demi langit, dia itu melihat satu kejadian, di mana satu kejadian ini ada orang menanam pada hari itu, yahsulu fi yaumin, kemudian hari itu juga dia menghasilkan, memanen. Dan hebatnya hasil panenan itu, ketika buah itu dipetik, ketika buah itu dipanen, muncul lagi buah yang baru. Maka menarik simpati Rasulullah. Loh, kok bisa macam ni? Baru ditanam langsung menghasilkan, yang dihasilkan tumbuh lagi. Maka bertanyalah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa bisa seperti ini? Siapa orang ini? Haula'il ladzina mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda. Bersedekah. Pak, bersedekahlah Pak. Kalaulah macam-macam ini umur awak remati adalah kambu, asam urik adalah naik, segala macam penyakit lah tiba, rambut yang dulunya hitam kini adalah menjadi putih, mata yang dulunya torak kini adalah kabur, gigi dulunya yang kuat sekarang adalah rapuh. Maka itu tanda-tanda malaikat Israel itu sedang dalam perjalanan. Maka dari itu bersedekahlah. Jangan sibuk juga kojo boleh. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa? Penduduk kubur. Apa kata penduduk kubur yang tak mau bersedekah? Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Bersedekah. Jangan lalu sayang buat kalau semua bini awak buat. Boleh sob, semua bini yang buat tak kata lalu sayang buat. Kamu kau dah ada. Maksudnya macam mana Pak? Jangan lalu sayang. Kredit Honda.
Selesai kredit Honda, kredit pulau auto. Kalau selesai kredit auto, kredit rumah. Kemudian boleh lo tanah, ditanam pulau sawit. Kodang sawit dibayar dipupuk, akhirnya mati awak. Siapa yang menikmati? Ahli waris sudah. Abu Lahab yang ada di Tenayan Raya itu yang mensorot. Abu Lahab yang di Tenayan Raya itu yang menyorot. Apalagi ini awak tak terlalu tua puluh lah kan? Umur 40 baru. Tuan tu jangan 40 tahun umur ni. Tuhan ada lagi masa jadi cerah. Allah. Sawitnya lowe gitu. Awak yang susah-susah menanam, membeli bibit, tibuhnya godang, didodos di Abu Lahab itu. Paham maknanya? Ibu macam itu juga. Saya nasihatkan ibu. Mumpung jasad ini masih hidup, Bu, mumpung jasad ini bersatu dengan roh, maka sekali lagi ambo sampaikan, bersedekahlah untuk rumah Allah ini. Banyak penduduk kubur yang menyesal, kenapa selama hidup dulu tak mau bersedekah. Apa yang ibu simpan, apa yang ibu tabung itu, kalung yang di bawah bantal itu. Kalau ibu mati, siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati? Syukur-syukur anak menikmati. Apa itu? Nampak gini masih hidup ya. Ibu ini nak menambah dia, tapi dia mati. Tapi ini mudah, apa percaya? Aku akan setia kepada Mundeh mah. Jangan lama ni pula dengan bayi ni pula percaya lah. Sedangkan masih terbujuk mah yang ibu dia pada itu menanginya tu ya, menanginya rahasia tu. Paham ya betul? Kalung itu, cincin yang ibu pegang itu, yang ibu pakai itu pindah ke Saliban yang umur 27 tahun tu. Ayolah, aku nak kenal-kenalin. Kalau lain pandangan abang tu ke ibu suap, tuan lah dicai-cai dah. Nolong ni tak percaya. Tak, sedekah lah. Tak ada. Ambo tengok di masjid awak tu banyak begitu lah. Banyak orang kan. Kipe tak tahu sekarang dulu Pak. Asing. Oi, asing. 2 Mei ini berapa? 2 Mei ada 3 juta, 4 juta lah. 4 juta bisa agak-agak yang BPK selesai. Pak, cik 2, 3, 4, 5 on 6 masih. Mari kita fastabiqul khairat. Asih. Apa kata Nabi? Idza matal insan, apabila seorang itu meninggal dunia, in qata asbu amaluhu illa salasa. Salah satunya yang akan bisa kita nikmati walaupun badan ini sudah dimakan oleh cacing dan tanah. Ketika badan ini sudah berpisah dengan sang jasad, maka ada satu amal yang hebat masih kita menikmati adalah sedekah jariyah. Itulah asal yang apa pasang, itulah yang akan mendinginkan nanti di alam kubur itu. Tuji asal alam kursi itu Pak. Apalah TV digital, tahu lemari ada mana lemari Tuhan lah. Boleh kecil, itulah yang menyelamatkan. Apa yang orang makan kini, itu akan menjadi busuk. Betul? Apa yang ibu pakai sekarang ini, semuanya akan menjadi luak, lapuk. Apa yang tak laku, apa yang tak busuk, yaitu tak lain dan tak bukan harta yang kita sedekahkan. Itulah yang akan membawa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, apa yang dilihat oleh Rasulullah itu, ketika Nabi berjalan
inilah orang-orang yang dulunya melalaikan solat. Inilah balasan orang yang meninggalkan solat ini. Jadi masa besok ada orang memecahkan kepala sendiri, kemudian utuh lagi, kemudian hancur lagi. Itu tanda-tanda orang yang meninggalkan solat. Pak, mungkin dulu masa muda bapak dulunya dihabiskan dengan mencari nafkah. Oke, no problem, tak menjadi masalah. Dulu waktu masih kuat untuk bekerja, oke, tak masalah. Mungkin saat itu lupa kepada Tuhan, tak masalah. Kalau laki ini lah tua-tua masak ke Pak, kalau tua-tua masak namanya ke Pak, apa maksud tua-tua masak itu? Disenggol pun jatuh surangnya. Itu yang tua-tua masak kan jatuh surang juga. Jangan hobi-hobi cuma selesai meja yang sudah boleh kalau orang kalau sudah tidak jenazah asing juga kode Pak, ya Allah. Apa yang dibuat? Sembahyanglah nak. Apapun kondisi engkau nak sembahyang. Bila tolong jangan sakit hati. Orang yang tak sembahyang, suami ibu tak sembahyang, anak ibu tak sembahyang, maka dia lebih hina daripada binatang. Kenapa sebab? Ambo contohkan. Kalau awak memelihara kambing, dan kambing bisa tak awak jual? Bisa tak awak sembelih? Bisa tak awak makan dagingnya? Bisa. Tapi kalau anak ini tak sembahyang dia, suami ibu tak sembahyang dia, mau kita jual, siapa yang mau membeli? Kalau menyusah kan, tambah pun tak sembahyang. Ya Bu, kalau kita mau sembelih, siapa yang mau makan dagingnya? Tak ada. Maka itu lebih hina dia daripada binatang. Mohon maaf. Dan yang kedua, anak ibu tak sembahyang, suami ibu tak sembahyang, istri bapak tak sembahyang, dia itu adalah makhluk yang paling durhaka sebumi jagat Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa? Sebab sang iblis bisa keluar dari surga, bukan dia tidak mau sujud kepada Allah, tapi dia hanya tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada satu makhluk yang saat ini dia meninggalkan salat, dia tidak hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi dia lebih parah, tidak mau sujud kepada yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka begitulah kedurhakaan orang yang meninggalkan salat itu. Maka betul kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat, maka kata Allah Subhanahu ala babin nar, maka namanya itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditulis? Ala babin nar, di pintu neraka jahanam. Di situlah tempatnya. Jadi kalau ibu sayang sama bapak, kalau ibu sayang sama anak ibu, jangan biarkan anak-anak ibu, jangan biarkan suami ibu untuk meninggalkan sembahyang. Karena kalaupun nanti ibu masuk surga, ibu tak akan berjumpa dengan bapak ini, tak akan berjumpa dengan anak ini. Kenapa? Beda kapling kita. Korek, sakit hati. Sakit hati. Kalau sakit, memang tak sakit lah, tapi kerongkongan aku dan sakit. Ya lo, makmu tengok tewang ya, sedikit itu bang. Kalau kau tengok tewang, dia bilang apa? Lah, bapak begitu juga. Bapak ini adalah pemimpin daripada keluarga. Kalau bapak tak sembahyang, maka macam mana anak-anak ini bisa sembahyang? Tak mungkin rasanya anak ini bisa sembahyang kalau tak bapak ajarkan. Kalau dapat anak sembahyang ayahnya Fir'aun, itu memang hidayah Allah.
Tak. Sembahyang tak ya? Tapi kalau bapak nak sembahyang, kalau ibu tak nak jual sembahyang di umur yang lama saya kok, maka ada caranya. Jangan bersunat potong lemak. Bapak kalau tak sembahyang jangan bersunat, karena orang bersunat itu tak boleh sembahyang. Potong selapang, alah, dah sunat, alah, macam ada wajib lah pak, dah sembahyang, alah sunat. Lah kalau lah dipotong selapang tu wajib sembahyang, dah, lah sembahyang, lah sunat, lah ragu pula, mau tengok pula ke bawah, lah sembahyang, lah. Kalau sunat dan sembahyang tu, kalaulah sembahyang kita alhamdulillah ada pekerjaan yang teramat berat ini mak. Apa? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dari masjid ke masjid. Apa maknanya? Ayo awak datang ke masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Beriman atau tidak, beriman dia atau tidak kepada Allah, jangan ditengok jubahnya yang panjang, jangan ditengok jenggotnya panjang, jangan ditengok mukenanya yang panjang, jangan ditengok nikabnya yang panjang, jangan ditengok itu. Tapi kata Allah, kalau engkau ingin melihat seseorang itu beriman atau tidak, maka satu kuncinya, innama ya'muru masajidallah, dialah yang memakmurkan masjid. Ini ukuran bagi kita nih pak. Kalau bapak sampai saat ini tak mau sembahyang berjamaah di masjid kita ini, begitulah kadar kita pak. Keimanan kita jangan bisa bicara pak, ambo beriman loh, kamu ambo soleh, ambo enggak. Tengok kualitas bapak. Macam mana bapak bisa solat berjamaah di Masjid Al-Hijrah? Habis itulah keimanan bapak. Nah, itu memang sebanyak jemaahnya pak. Nah, terakhir 5 menit lagi. Kalau ingin masyarakat kampung awak ini baik pak, kalau daerah kita ini jauh dari maksiat, jauh dari malapetaka, satu kuncinya pak, sholat berjamaah waktu situ. Kalau seandainya di masyarakat awak itu masih sedikit orang yang sholat berjamaah, maka jangan heran kemaksiatan, judi, berzina, merampok, sandal beda warna sebelah aja hilang saja. Saking parahnya bisa hilang itu. Kenapa? Karena masyarakat itulah jauh dia dari Allah. Karena itu sunatullah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau seandainya masyarakat kita ini jauh dari maksiat, begal, zina, merampok, berjudi, maling, maka budayakan sholat berjamaah. Karena itu sunatullah. Tapi kalau seandainya sudah, maka janji Allah, siapa kaum yang telah melaksanakan sholat berjamaah, lah banyak sholat berjamaah di situ, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah berikan keberkahan di satu kampung itu. Karena apa? Rajin mereka sholat berjamaah. Buktinya ada. Apa buktinya? Tengok negara Turki dulu sebelum dikomandoi Tayyip Erdogan pak, dikomandoi oleh Tayyip Kemal Atatürk, pemimpin yang benci kepada agama Islam, porak-poranda negara waktu itu pak. Turki hancur merosot ekonomi. Tapi semenjak Tayyip Erdogan berkuasa, tengok di browsing, tengok di visi misi dari Tayyip Erdogan. Visi misi utama dari Tayyip Erdogan untuk memajukan negaranya, untuk memakmurkan negerinya adalah satu misi yang paling utama, GSB, Gerakan Sholat
berjamaah. Maka dengan adanya itu, tengok Turki sekarang. Tengok Turki sekarang menjadi negara adidaya yang terkuat. Amerika pun takut kepada Turki. Ya tak? Contoh lain Ustaz, contoh lain tengok Mekah. Mekah dulunya sebagai negara tandus, kering, kerontang, tak berkehidupan. Jangankan batang kerambil itu, jangankan apa? Jangankan batang pisang, batang kerambil aja tak tahu itu di situ. Kan? Kering kerontang, Pak. Makanya kita lihat di Mekah itu, di Madinah itu ada keran di bawah pohon kurma itu. Kenapa begitu gersangnya, begitu tandusnya waktu itu? Tapi apa yang terjadi di Mekah sekarang? Menjadi negara makmur, kaya raya. Kenapa bisa demikian Ustaz? Kenapa Mekah itu kaya raya sekarang? Berbondong-bondong umat Islam datang ke Mekah. Ada yang 30 juta, ada yang 33 juta, ada yang 47 juta VIP umrah. Apa tujuan umrah itu? Tak lain dan tak bukan melaksanakan sholat apa je lah. Tapi kalau nak ni yang macam itulah, saudara, kan macam-macam ikut juga pemawak. Macam-macam keikut juga pemawak ni, Pak. Negara awak, rumah awak, kalau tidak ada yang solat jemaah ramai solat, macam-macam ikut juga kan nasib orang. Tak akan berkah. Yang ada banyak perselisihan di situ. Kenapa? Oranglah jauh dari masjid. Kalaulah jauh dari masjid, maka perbantah-bantahan di perumahan itu banyak. Yang ketik jadi masalah. Gara-gara rumah tangga macam tu juga. Gara-gara laki minta telur dada, telur mata sapi berbantah. Gara-gara kacamata salah letak aja berbantah. Dia apa itu? Karena Allah cabut rahmah itu kepada negeri itu. Nah, itulah yang aku bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang aku minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan kita hari ini membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tsumma khususan ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة إلا وصلته يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله